Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan memaparkan materi tentang etika dan tata kelola kecerdasan buatan AI atau artificial intelligence. Baik, perkenalkan, jadi di sini saya bersama anggota kelompok saya, dimulai dari saya perkenalkan nama saya Revian Haidar. Saya Fitrian Rajman. Saya Syahrul Muhammad Adliansyah. Saya Nabil Nawafal. Saya Naufal Abdillah bersama. Jadi pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang beberapa subbab materi. Pertama ada identifikasi masalahnya, yang kedua ada kebijakan alternatifnya, selanjutnya ada contoh kerjanya atau solusinya, dan yang terakhir ada ya. Jadi selanjutnya akan menjelaskan dulu dari analisis masalahnya yang akan dibicarakan oleh Naufal Abdillah. Oke, jadi di sini sekarang ada analisis masalah ya. Nah, jadi kita identifikasi dulu nih masalahnya. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI gitu ya di Indonesia semakin pesat gitu. Namun belum diimbangi dengan regulasi dan etika yang memadai. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan seperti penyebaran deepfake, disinformasi, pelanggaran privasi, dan ketidakadilan algoritma. Nah, jadi penyebabnya itu yang pertama, belum adanya kebijakan nasional yang komprehensif tentang etika AI. Kedua, ada rendahnya literasi digital masyarakat terhadap penggunaan dan dampak AI. Yang ketiga, kurangnya transparansi dari pengembangan dan perusahaan teknologi dalam penggunaan data. Yang terakhir, ada belum jelasnya batas tanggung jawab antara manusia dan sistem AI. Jadi masih jelas lagi. Nah, berikut ada data pendukungnya yang akan dibacakan oleh Nabil Nawafal. Nah, data pendukung yang pertama itu kita ambil dari UNESCO. Menurut laporan UNESCO pada tahun 2023, hanya sebagian kecil negara di kawasan Asia Tenggara yang telah memiliki pedoman etika nasional dalam pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan atau AI. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya aspek etika, transparansi, dan akuntabilitas teknologi AI masih relatif rendah di tingkat regional. Sebagian besar negara masih berfokus pada pengembangan teknologinya tanpa diimbangi regulasi yang memadai untuk melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan data, diskriminasi algoritmik, serta penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Kondisi ini juga menegaskan perlunya kolaborasi antar negara dalam merumuskan standar etika bersama agar penerapan AI di kawasan Asia Tenggara dapat berjalan secara aman, adil, dan berorientasi pada kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai universal dan hak asasi manusia yang dijunjung oleh UNESCO. Data pendukung yang kedua dari Kominfo, yaitu menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pada tahun 2024, kasus penyebaran deepfake atau manipulasi informasi digital di Indonesia meningkat sekitar 40% dalam 2 tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi kecerdasan buatan tidak hanya membawa manfaat, tapi juga menimbulkan tantangan serius terhadap keamanan informasi dan integritas parsial. Teknologi deepfake yang mampu memasukkan wajah dan suara seseorang berat tinggi dan angka penipuan daring, propaganda politik, serta penyebaran berita palsu atau hoax. Dampaknya bukan hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap media digital, tapi juga berpotensi merusak reputasi individu serta memicu konflik sosial di masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengawasan, edukasi digital, dan regulasi etika AI. Data pendukung yang terakhir yaitu dari RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP baru disahkan pada tahun 2022 sebagai langkah awal dalam melindungi hak privasi masyarakat di era digital. Meskipun menjadi kemajuan penting, regulasi ini
secara spesifik mengatur penggunaan dan pengembangan kecerdasan buatan AI atau AI. Akibatnya masih terdapat celah hukum terkait bagaimana data pribadi digunakan untuk melatih algoritma, siapa yang bertanggung jawab jika AI menyebabkan kesalahan, serta bagaimana memastikan keputusan AI tetap adil dan transparan. Kondisi ini merupakan Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan kebijakan turunan atau pedoman etika khusus mengenai tata kelola AI agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan aman, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Video. Masih ada video. Ya, selanjutnya itu adalah susunan beberapa kebijakan alternatif, bisa dibilang solusi lain dari solusi utama. Berdasarkan hasil diskusi kita, nah ini ada beberapa alternatif kebijakan. Yang pertama, membentuk Badan Pengawasan Etika AI Nasional. Pemerintah dapat membentuk Badan Pengawas Etika AI Nasional sebagai lembaga yang bertugas mengatur, mengawasi, dan menegakkan prinsip-prinsip etika dalam penerapan kecerdasan buatan di Indonesia. Lembaga ini diharapkan mampu memastikan agar teknologi AI digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk kelebihan dari alternatif yang pertama ini, pertama, mampu mengawasi penerapan AI secara langsung di berbagai sektor. Kedua, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi. Selanjutnya, menjadi pusat koordinasi nasional dalam merumuskan kebijakan etika AI. Nah, untuk kekurangan dari alternatif pertama, membutuhkan biaya besar serta sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan etika. Selanjutnya, potensi birokrasi yang panjang dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas industri teknologi. Terus untuk kekurangan terakhirnya, diperlukan waktu lama untuk membentuk sistem dan regulasi yang efektif. Nah, selanjutnya ada alternatif kedua, yaitu menyusun kode etik AI bagi industri dan peneliti. Alternatif kebijakan ini berfokus pada penyusunan kode etik AI yang berlaku bagi industri, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi para pengembang serta pengguna teknologi kecerdasan buatan. Agar setiap inovasi tetap berada dalam koridor etika, tanggung jawab sosial, dan kemanusiaan. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta budaya pengembangan teknologi yang beretika aman dan berpihak pada kepentingan publik. Nah, untuk kelebihan dari alternatif kedua, yang pertama, lebih fleksibel dan mudah diterapkan oleh lembaga pendidikan maupun perusahaan teknologi. Selanjutnya yang kedua, mendorong budaya tanggung jawab sosial dan kesadaran etis dalam pengembangan teknologi. Yang ketiga, dapat disusun dan diterapkan lebih cepat tanpa memerlukan proses birokrasi yang panjang. Nah, untuk kekurangan dari alternatif yang kedua, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga kebutuhan bersifat sukarela. Yang kedua, efektivitas bergantung pada kesadaran dan komitmen masing-masing pihak. Terus untuk kekurangan terakhir, sulit mengawasi penerapan kode etik secara menyeluruh tanpa lembaga pengawasan hukum. Kemudian buat alternatif yang terakhir, yang ketiga, penerapan etika dan literasi kecerdasan buatan dalam sistem pendidikan nasional. Alternatif ini menekankan pentingnya pendidikan etika dan literasi kecerdasan buatan dalam sistem pendidikan nasional. Nah, tujuannya itu agar generasi muda memahami dampak sosial, hukum, dan kemanusiaan dari penggunaan AI, serta mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap teknologi. Dengan demikian, kebijakan ini dapat membangun generasi yang bijak dan beretika di era digital. Nah, buat kelebihan yang alternatif terakhir ini, pertama, membangun kesadaran etika sejak dini melalui proses pendidikan formal. Selanjutnya, menghasilkan generasi yang memahami dampak sosial dan lingkungan dari teknologi AI.
buat kelebihan yang terakhir dapat menumbuhkan budaya inovasi yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila. Nah, untuk kekurangan dari alternatif yang ketiga, yang pertama, efek itu baru terasa dalam jangka panjang karena bersifat pendidikan karakter dan pengetahuan bertahap. Tujuan yang kedua, memerlukan pelatihan guru serta pembaruan kurikulum agar materi AI dapat diajarkan dengan efektif. Kemudian buat kekurangan yang terakhir, implementasi di seluruh jenjang pendidikan membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan waktu yang cukup lama. Ya, selanjutnya ada pilihan kebijakan alternatif yang juga efektif dan akan dibaca oleh ya, jadi kebijakan ini yaitu adalah alternatif yang kedua, menyusun kode etik AI bagi industri dan peneliti. Jadi kenapa alasannya ini dipilih? Karena alternatif ini dianggap paling realistis dan efektif untuk diterapkan dalam waktu dekat, karena tidak memerlukan pembentukan lembaga baru yang membutuhkan biaya dan proses birokrasi yang panjang. Melalui penyusunan kode etik AI, pemerintah dapat bekerjasama dengan universitas, lembaga riset, dan sektor swasta dalam merumuskan pedoman moral, profesional, dan tanggung jawab sosial bagi para pengembang maupun pengguna teknologi kecerdasan buatan. Kode etik ini berperan penting sebagai landasan etis dalam penelitian, inovasi, dan penerapan AI agar setiap pengembangan teknologi tetap memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan, dan transparansi. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pengembangan AI di Indonesia berjalan secara aman, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah contoh rencana kerjanya, ada artikel, dan ada poster juga, bisa dilihat layarnya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. yang mungkin sekian untuk materi yang bisa dipaparkan oleh kelompok kami ya. Mungkin kita buka Sesi pertanyaan. Sesi tanya jawab. Jadi silakan yang ingin bertanya. silakan Syamil. Coba Abdul, saudara Abdul. Tadi kan saya nyebutin ada program kerja, program kerja yang ada di Oke. Nah, kira-kira nih dari program kerja tersebut, dari masalah yang ada dan solusi dari program kerja tersebut, seberapa efektif sih program kerja ini diterapkan? Baik, kami tabung. Selanjutnya ada lagi yang bertanya? Saudara Adam. Kalau tidak ada mungkin cukup ya pertanyaannya. Kami diskusikan dulu pertanyaannya. Jadi berapa Oh ini kan oh ini Oke dong, ini izin menjawab ya. Jadi kenapa kita ngambil yang ini, artikel dan poster ini, Dan seberapa efektif dari alternatif yang dipilih? karena alternatif ini paling realistis dan efektif, karena diterapkan bisa dalam waktu dekat, terus tidak perlu membentuk lembaga baru untuk
dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan proses birokrasinya juga tidak panjang. Untuk saudara Abdul terjawab. Baik, mungkin Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Saudara Raka Rahmaega ingin bertanya? Cukup. Ya mungkin sekian mungkin materi yang bisa dipaparkan oleh Bapak kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.